Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra dari Prodi PAI. Ingin menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, pertanyaan pertama. Bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan membaca, memahami, dan merentangkan ajaran-ajaran secara teratur. Kemudian, mencoba menerapkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan keikhlasan dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain, menyempurnakan ibadah, memperdalam pengetahuan agama, dan bertindak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Juga menjadi cara yang efektif untuk menghayati ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa pembelajaran yang kita ambil dari sejarah Al-Quran mulai dari proses perwahyuan dan pengimanan Al-Quran? Ketekunan dan kesabaran menjadi proses perwahyuan Al-Quran berlangsung selama beberapa tahun, menunjukkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Kepercayaan kepada wahyu ilahi, proses perwahyuan Al-Quran menunjukkan pentingnya kepercayaan kepada wahyu ilahi dan kemauan untuk menerima ajarannya. Keterlibatan komunitas penghimpunan Al-Quran melibatkan komunitas Muslim pada waktu itu, menyoroti pentingnya kerjasama dan keterlibatan aktif dalam menjaga dan merawat warisan keagamaan. Kehatian dalam penyusunan teks suci, proses penghimpunan Al-Quran. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW karena kemuliaan bahasanya, kejernihan ajarannya, dan kebenaran prediksinya berkaitan dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah semua urusan manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pendapat bahwa Al-Quran memang menjadi pedoman hidup yang sempurna bagi umat Islam. Namun, pemahaman dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari memerlukan upaya dan kesungguhan dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan dan petunjuk, manusia perlu berusaha secara aktif dan menjadikan pedoman hidup mereka. Allah akan mempermudah urusan mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tetapi itu juga membutuhkan kerja keras dan kesungguhan dari manusia itu sendiri. Baiklah, pertanyaan yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Praktek penafsiran Al-Quran sangat bervariasi, tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan metodologi yang digunakan oleh para cendekiawan Islam. Ini mencakup diskusi intensif tentang konteks histori, bahasa, dan makna ayat dalam budaya Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Alasan dibalik keragaman ini adalah untuk memahami pesan Al-Quran secara mendalam dan relevan dengan konteks zaman selanjutnya. Baiklah, cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Asmara Yomarni. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.